karena rasanya teman-teman sudah ya, mulai dari pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemanduan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Nah, ini tentunya tidak dilakukan sendiri oleh apoteknik ya. Jadi tugas apoteker di rumah sakit, di puskesmas sebenarnya cukup banyak ya dalam menjamin rasionalitas penggunaan obat serta mencegah terjadi efek-efek yang tidak diinginkan dan masalah yang berkaitan dengan obat. Oke, sumber dayanya nanti ini bisa dibaca saja. Nah, ini yang tadi ditanyain, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Nah, ini pasal 6, menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan yang berupa farmasi, ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang apoteker ya. Nah, ini jadi ada ruangnya karena saya mengurus DAK. Jadi dalam renovasi atau pembangunan baru itu ruang farmasi memang sudah tersendiri. Kecuali puskesmas-puskesmas yang lama ya, itu ruang farmasinya tidak disusun sesuai standar. Tapi kalau sudah dengan pembangunan baru dan renov harusnya ada ruang farmasi sendiri ya, dan dipimpin oleh seorang apoteker. Nah, tapi ini kan bertahap ya, sampai pelaksanaannya bertahap. Kemudian pasal 12, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku bagi puskesmas yang belum memiliki apoteker, itu penyelenggaraan kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas. Jadi bisa oleh teknis kefarmasian atau yang lain. Kalau di situ nggak ada apoteker, ya. Saya pernah ke beberapa puskesmas, memang nggak ada apotekernya di daerah tersebut, ya. Nah, sehingga dan ada apoteker pun nggak mau bekerja di puskesmas, kan nggak bisa dipaksa, ya. Akhirnya dari puskesmas tetap harus memberikan pelayanan sehingga boleh oleh tenaga kesehatan lain, ya. Kemudian puskesmas bagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Nah, jadi setelah peraturan ini 2016, harusnya 2019 itu sudah ada ya apotekernya ya. Ini evaluasi mutu tadi ya, mutu manajerial, persyaratan pelayanan farmasi klinik. Ini beberapa indikatornya. Kemudian penggunaan antibiotik ya, ini nanti bisa dibaca saja. Tapi kelihatannya lebih ke arah tenaga ya. Ini juga di limbah medis yang dilakukan ya. Ini juga perlu ada pemahaman yang betul tentang limbah medis ya. Ini terkait dengan penggunaan antibiotik tadi ya. Nah, ini tentang pembinaan dan pengawasan. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan tentunya pada Kadinkes Kabupaten Kota, juga Kadinkes Provinsi, juga bekerja sama dengan Badan POM ya untuk pengawasan mutu sediaannya ya. Nah, ini tadi pasal 74 kan menyatakan bahwa harus ada ruangan ya sesuai standar dan harus ada tenaga. Nah, oleh karena itu kami di Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran bahwa dak non fisik BOK di puskesmas boleh untuk merekrut sebagai honor tenaga kesehatan. Ada 8 tenaga di sini. Ini termasuk di dalamnya adalah tenaga apoteker atau tenaga kefarmasian. Nah, ini nanti jadi tadi ditanya bagaimana upaya pemerintah, karena juga nggak gampang juga ya, terutama di daerah-daerah yang ada apotekernya. Yang kedua juga kita nggak ada wajib kerja ya, sehingga tidak bisa dipaksa. Kalau meskipun ada apotekernya tapi apotekernya nggak mau bekerja, dia bekerja di yang lain, ya sudah mau apa lagi. Nah, yang kita lakukan adalah memberikan insentif kepada yang mau ya. Jadi ini tenaga apoteker ini dihonor sesuai dengan, karena ini masuk APBD ya, sesuai dengan standar gaji honor yang ada di sana, yang ada di APBD masing-masing. Kalau di pusat ada, tapi karena ini menggunakan dana DAK yang masuk ke dalam ini ya disesuaikan dengan ketentuan daerah tentang honor itu, penggajiannya seperti apa. Nah, ini paling banyak 4 orang ya, jadi boleh dari berbagai tenaga termasuk tenaga apoteker di dalamnya. Ini surat saya ya terkait edaran tersebut ya, di mana boleh puskesmas merekrut 4 tenaga lagi dengan honor yang dibayar dari puskesmas. Mungkin itu saja Mbak Mutia yang bisa kami